yang ini pakai mie. Jadi bang kamu lebih cepat yang kirimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluh waqtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfiq mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar, Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ya. Kita malam ini akan mulai kajian kitab yang baru, kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kitab ini disusun oleh seorang ulama yang amat masyhur. Beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali, seorang yang terkenal di bidang ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Malam ini kita akan mencoba memahami kitabnya. Namanya kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini punya spesifikasi ya. Kalau kita belajar ilmu fikih, maka kita juga akan mendapatkan tuntunan-tuntunan secara fikih dalam kitab ini. Tapi juga mengandung nilai-nilai tasawuf. Jadi gabungan antara fikih dengan tasawuf secara baik dikombinasikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam wa Al-Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qudsi wa sallallahu wa nawwara ruhahu amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa salatu wa salamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi ba'di amma ba'd. Ya, kita baca dulu ya. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah ya. Orang yang punya derajat keilmuan yang sangat tinggi itu diberi nama dengan nama yang begitu masyhur, Al-Alimul Alamah. Orang yang sangat menguasai ilmu. Hujjatul Islam, seorang yang mampu menyampaikan argumentasi Islam secara baik. Wa barakatul anam, umat manusia mendapat berkah dengan kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat ini. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ya, beliau bernama Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, orang kota Tusi. Qadasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan rohnya. Wa nawwara darihahu, amin, dan menerangi kuburnya. Ini satu doa yang dilantunkan untuk memuliakan penulis kitab ini, Imam Ghazali. Alhamdulillah haqqa hamdi, segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya. Kita sudah pernah bahas, pujian itu ada 4 macam, dan semua pujian itu hakikatnya kembali pada Allah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqihi, rahmat dan salam, salawat dan salam dilimpahkan kepada semulia-mulianya makhluk. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Rasulihi, rasulnya Allah. Wa abdihi, dan hambanya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sesudah beliau wafat. Sampai situ. Jadi seperti biasa kitab dibuka dengan basmalah, ada hamdalah, ada salawat. Sekarang silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da ayyuhal haris bila mu'minu ala libasil ilmi ala libasil ilmi min nafsihi sinqarun bati wa qarqan akusi ilaihi annaka inkunta naqsidu bi talabil ilmi munafasata wal mubahata wa taqaddu ala al-aqrani wastimala wujuhin nasi ilaika wa yamhiqum min dunya fa'anta sa'in bi hadha min nafsika wa baini akhiratika fi dunyaka fasuqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa Allahu anka mu'minun laka ala isyanika wa syarifun laka fi usqarika wa huwa taba'i sayyidin li qawlihi tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam man ta'ana ala ma'siyatin walau bi syarrin kalimatin kana syarikan Ya, sekarang kita lanjut. Alhamdulillah haqqa hamdi. Sudah kita selesaikan itu. Amma ba'du, adapun sesudah itu, setelah hamdalah, sesudah salawat, maka ada kata yang menghubungkan hamdalah dengan pembukaan kata ini, surat kitab ini. Fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal haris al-muqbil, hai orang yang sangat menginginkan, al-muqbil, yang menghadapkan diri ala iktibasil ilmil mudhir, untuk memperoleh ilmu yang menampakkan bi nafsihi, dari dirinya, sidqur rughbah, akan kebenaran mencintai ilmu. Jadi kita dianggap oleh penulis kitab ini, Imam Ghazali, haris, orang yang sangat kepingin menguasai ilmu, katanya. Ini bentuk penghargaan Imam Ghazali kepada kita. Orang yang sungguh-sungguh belajar ilmu, katanya disebut al-harisul muqbil ila tibasil ilmil mudhir. Orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan hal-hal yang bisa mengungkap apa yang ada pada dirinya, sidqur rughbah, akan kebenaran mencintai ilmu, wa farrat ta'utus ilaihi, dan sangat merasa haus ke dalam ilmu, annaka, bahwasanya engkau, in kunta taksidu, jika telah engkau bermaksud bitolabil ilmi, dengan menuntut ilmu itu, al-munafasah, akan penghargaan. Jadi Imam Ghazali ingin memberikan, yang pertama, ilmu itu ada yang ilmu zahir, ada ilmu batin.
atau disebut eksoteris. Ilmu-ilmu lahiriah seperti ilmu fikih, sholat, puasa, haji. Tapi ada ilmu batin. Ini disebut esoterisme Islam. Ketika Anda mempelajari ilmu ini, katanya ada tujuan. Apa tujuannya ingin dicapai dalam mempelajari ilmu itu, katanya? Kalau tujuan Anda dalam mempelajari ilmu itu al-munafasah, akan mendapatkan penghargaan, wal mubahah, dan membanggakan diri, wa taqaddum alal aqran, dan kemajuan mengalahkan teman-teman, wastimala tawujuhin nas, dan untuk menarik muka orang-orang, katanya, ilaika, kepada kamu. Jadi ada tujuan yang tercela. Jadi ada orang belajar ilmu ini tujuannya tercela. Satu, katanya pengen mendapat kebanggaan, dapat gelar, dapat kesarjanaan, tentu bangga. Ya. Yang kedua, katanya al-munafasah, taqaddum, ingin maju, ingin kemajuan lahiriah, akhiriah. At-taqaddum al-aqran, maju dibandingkan teman-teman yang lain, wastimala tawujuhin nas, dan untuk menarik perhatian. Kalau niatnya seperti ini, kata Imam Ghazali, tercela tuh, nggak bagus. Wahitamin dunia, tentang untuk mengumpulkan harta dunia. Jadi belajar ilmu karena kepengen dapat duit banyak. Fa'anta sa'in fi hadami dinika, kata Imam Ghazali, kalau kamu tujuan belajarnya seperti itu, katanya, maka engkau itu adalah orang yang berusaha dalam merobohkan agama. Ya Allah. Jadi kalau motifnya ini motif materialistik, kalau ini dilakukan, maka kamu, katanya, Anda sedang merobohkan agama. Jadi Imam Ghazali ngingetin gitu. Sampai di awal kata innamal a'malu binniyat. Niatnya mau ngapain dia belajar ilmu gitu. Niatnya ngapain dia mau ngaji nih. Kalau niatnya belajar ilmu karena pengen bangga, oh hebat ya, ilmunya banyak, pengen punya kemajuan lahiriah, makin kaya, makin berkuasa, menarik perhatian karena hebat, punya pikirannya hebat. Ada tujuan-tujuan materialistik, tujuan-tujuan harta. Kata Imam Ghazali, kalau motifnya mencari ilmu gini, Anda sedang merobohkan sendi agama. Jadi belum sudah diingetin, betulin niat kalau mau belajar ilmu dan berkah. Kalau itu kamu lakukan, wa bai'i akhiratika bidunyaka, menjual akhiratmu dengan dunia.
kalau niatnya kayak begitu, belajar agama, belajar ilmu Islam, Anda sedang menjual akhirat Anda dengan dunia. Fasaftuka katanya. Maka katanya akad jual belimu itu khasirah, rugi katanya. Wa tijaratuka bahirah, perdaganganmu itu akan rusak dan bangkrut. Wa muallimuka mu'inun, dan guru yang mengajarkan kamu adalah yang katanya membantu kepada kamu ala isyanika, kedurhakaanmu. Jadi ujungnya itu durhaka. Jadi ini dilihat, ini durhaka pada Allah. Gurunya juga ngajarin durhaka namanya. Jadi kelihatan sekali. Kalau motifnya belajar ilmu ini, ilmu lahiriah, ilmu batiniah, karena ini, kamu merobohkan segi agama dan mendurhakai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya juga sama, mendukung kedurhakaan itu. Baik. Kok tajam amat nih ngomongnya kan gitu katanya. Karena Imam Ghazali ingin mendidik ya, kepada kita lurusin niat gitu. Jangan sampai salah niat. Karena di awal sudah ditulis innamal a'malu binniyat. Terus dikasih berupa wasyarikun laka fi khusranika, dan menjadi sekutu bagimu dalam kerugian. Wa huwa kaba'ir sayfin fi qati tariqin, dan ia itu katanya muallim seperti itu, guru seperti itu, sama dengan orang yang menjual pedang pada orang begal. Jelaskan ya, kalau guru ngajarin ilmunya itu untuk tadi itu megah-megahan, gitu, sombong-sombongan, ya, bangga-banggaan, gitu, supaya lebih unggul dibandingkan yang lain. Gurunya itu katanya seperti jual pedang kepada pebegal. Jadi memberikan sesuatu yang bahkan rusak masyarakat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali punya alasan. Alasannya apa? Karena ada hadis Nabi, man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang menolong kepada perbuatan maksiat, walau bisyarti kalimatin, meskipun dengan sepotong kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka adalah dia orang yang bersekutu baginya dalam maksiat itu. Jadi guru diingetin saya termasuk nih. Kita kan, jadi bukan muridnya yang diingetin saja, tapi juga gurunya. Kalau gurunya memfasilitasi agar muridnya punya maksud belajar itu karena pengen bangga-banggaan, pengen show, pengen leading makin tinggi dibandingkan yang lain, gurunya katanya memberikan sokongan seperti orang menjual pedang kepada begal. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, siapa orang menolong maksiat maka dia sama dengan berbuat maksiat. Nauzubillah. Sekarang baca lagi deh yang kedua nih, niat yang kedua. Wa in kana niyyatuka wa qasduka bainaka wa baina Allah ta'ala min talabil ilmi hidayatan duna mujarradir riwayati fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajninaha bi ajninaha idza masaita wahina nul bahri tastabbiru laka idza sa'aita walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli shay'in annal hidayah allati huwa thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa dhahirun wa batinun wala usuli
ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala usura ala batiniha illa ba'da wuqufi ala zahiriha wa ha ana musyirun alaika bibidayatil hidayatil litujariba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbak fa in sadaqat qalbuka ilaiha ma'ilan wa nafsuka biha mutawi'atan wa laha qailatan padunaka tatallua ila nihayati wa tawalluli biharil ulumi. Ya, karena kebalikannya. Kalau tadi orang belajar ilmu tadi, ilmu lahiriah, ilmu batiniah karena tujuan yang salah, tercela, dan ujungnya akan merugikan. Sekarang yang kedua nih, wa in kanat niyatuka, dan jika niat kamu katanya yang belajar ilmu ini, wa qasduka, dan tujuanmu katanya, bainaka, di antara kamu, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi al-hidayah, dari menuntut ilmu itu ialah mendapat hidayah. Jadi sekarang yang terpuji, jadi belajar ilmu ini maupun ilmu ini, kalau tujuannya terpuji, contohnya nih, sini. Apa contohnya? Niatnya karena Allah. Niat utamanya, motifnya karena Allah. Ini dia. Mana Pak? Najah Al-Kausar. Dari apa? Ya karena Allah, tidak diperintah sama Allah, gitu. Gak ada niat lain, niatnya karena Allah aja. Dan punya tujuan selain niat Allah, al-hidayah. Tujuannya terpuji adalah mendapatkan hidayah. Jadi kalau niat belajar ini adalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah, dan motif utamanya karena Allah katanya. Kalau itu yang dilakukan duna mujarradil riwayah, tidak hanya mendapat berita belaka katanya. Fa'abshir, maka bergembiralah. Fa'inal malaika, karena sesungguhnya para malaikat tabsutulak ajnihataha, akan mengembangkan katanya, membentangkan sayap-sayapnya bagimu. Jadi orang yang motifnya belajar ilmu-ilmu Islam karena Allah dan karena mengharapkan petunjuk Allah, gimana nih katanya? Satu, malaikat memuliakan dia. Ini pertama. Nabi katakan, kalau bapak sekalian duduk sekarang itu di situ, di malaikat di atas kita banyak nih, lagi membentangkan sayapnya, menaungi orang yang sedang belajar ini. Dimuliakan oleh malaikat. Idza masyaita, jadi ketika ibu bapak belajar, malaikat memuliakan dengan membentangkan sayapnya, memberi perlindungan. Idza masyaita, apabila engkau pergi menuntut ilmu, thalabul ilmi, wahitanul bahri, dan ikan-ikan di lautan katanya, tastaghfiru laka, akan memohonkan ampun untuk kamu. Jadi bapak ibu berangkatnya kalau motifnya karena ini,
ikan di laut sekalipun, ikan-ikan di laut memohonkan ampun. Saya nggak kelihatan ya. Waktu Bapak Ibu berangkat dari rumah kemari, itu ikan yang ada di laut sana tuh pada doain supaya diampunin ya Bapak. Amin. Kalau suara ikan meminta ampun buat kita kedengeran, nggak muat nih Al-Kausar. Bukan cuma ikan, semua yang Bapak lihatin itu tanaman, kerikil, batu itu mendoakan, memohonkan ampun. Kalau niatnya ini luar biasa. Ada hadisnya tuh. Jadi Al-Ghazali bikin gini karena memang ada hadisnya. Idza sa'aita, apabila engkau pergi menuntut ilmu katanya. Walakin akan tetapi yang bagi laka, seyogianya bagimu anta'lama, mengetahui qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu, annal hidayah, bahwasanya hidayah allati huwa, yang menjadi buahnya ilmu itu, tamratul ilmi laha bidayatun wa nihayah, dia mempunyai bidayah permulaan dan punya nihayah penghabisan. Jadi mesti ada kesadaran. Kita nuntut ilmu baik ini itu, ilmu itu ada awal ada akhirnya. Ilmu itu ada permulaannya. Ilmu itu ada penghabisannya. Ini bidayah namanya, bidayah. Ini nihayah. Ada nihayahnya. Jadi dikasih tahu ya bahwa ilmu yang bakal kita cari, yang kita akan kejar, baik ilmu lahiriah maupun ilmu batinnya, ada awalnya, ada akhirnya, ada batasnya. Wa zahirun wa batinun, dan ada lahir dan batinnya, bagian luar dan bagian dalamnya. Wala usuli ila nihayatiha, dan tidak akan sampai kepada nihayah. Nihayat ujungnya katanya. Hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali sesudah menguatkan katanya bidayahnya. Jadi orang nggak akan bisa sampai ke ujung ilmu pengetahuan ini kalau nggak mulai dari sini. Makanya belajar mesti urut katanya. Ini dulu baru ini. Anda nggak akan bisa sampai ke sini kalau Anda tidak memulai. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wukuf, dan tidak akan mengetahui kepada batin hidayah. Petunjuk itu ada luarnya, ada dalamnya. Illa ba'dal wukuf, kecuali sesudah memahami ala zahiriha, kepada zahirnya hidayah. Waha ana musyirun alaika, dan ini saya menunjukkan kepada kamu bibidayatil hidayah, dengan bidayatul hidayah, permulaan untuk mendapatkan hidayah. Jadi bahasanya kitabnya namanya bidayatul hidayah. Kitabnya namanya bidayatul hidayah, itu permulaan untuk mendapatkan hidayah Allah. Nah, Imam Ghazali bilang, ini saya anterin Anda dapat hidayah sana. Dia tahu kan? Kalau Anda mau dapat hidayah Allah, saya mengantarkan nih, gitu. Jadi dihantarkan. Apa yang bakal kita dapat dari kitab ini? Dia akan mengajarkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Misalnya, apa sih yang mesti kita lakukan kalau bangun tidur? Sampai sholat subuh gitu. Diajarin nanti, itu kan sifatnya eksoteris tuh, prosedur gitu.
diajarin kenapa mesti begitu, gitu. Contoh lagi, diajarin sama Imam Ghazali bagaimana wudu, gitu. Nanti di sini diajarin wudu. Wudu itu urutannya mulai dari cuci tangan, kumur-kumur, muka, gitu. Tangan kanan, tangan kiri, kepala, telinga, kaki. Diajarin, nih doanya begini nih. Membasuh muka misalnya, itu ada doanya. Kenapa mesti ada doanya? Karena kaitannya dengan nanti di akhirat. Dikasih tahu. Jadi di samping mengajarkan prosedur secara fikih, tapi juga menjelaskan makna tasawufnya. Ini keunggulan kitab ini. Tentang apa? Kalau fikih misalnya cuma ngasih tahu rukun wudu ada 6 misalnya. Satu begini, yang nomor 2 begini, dia nggak mau tahu kenapa mesti ada rukunnya, gitu. Nggak penting katanya, yang penting ada praktek ini. Gitu. Kalau Al-Ghazali ngasih tahu kenapa mesti wudu dulu, kenapa wudu itu ada doanya, gitu. Jadi dia melengkapi apa yang di sini tidak ada, di sini kasih tahu. Kalau menurut saya bagus sih Imam Ghazali. Jadi kalau belajar fikih cuma ada di sini, Imam Ghazali memperkaya ada asrarul wudu, rahasia-rahasia wudu katanya. Kenapa wudu itu harus dikerjakan? Kenapa orang sholat mesti wudu dulu? Diajarin. Itu tangkap ya? Asal tadi niatnya kemarin nih. Kalau kemarin Anda akan dapat respon begini, ini responnya gini. Ini respon terhadap niat yang bagus berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ini baru pengantar ya, belum isinya. Pengantarnya aja. Wana musyirun alaika bibilatillah litujarriba biha nafsak, supaya engkau dapat menguji dirimu sendiri dengannya, wa tamtahina biha qalbaka, dan engkau mencoba hatimu dengannya. Bapak lihat, Imam Ghazali melihat, coba Anda uji diri Anda secara lahiriah, tapi juga Anda bisa mencoba hati Anda, gitu. Di situ aspek tasawufnya. Fa in sadafat qalbuka ilaiha, maka jika berjumpa hatimu kepadanya, ma'ilan, dalam keadaan cenderung, wa nafsuka biha mutawi'atan, dan dirimu tunduk kepadanya, walha qabilatan, dan kepadanya menerima, fadunaka tatallu ila nihayat, maka ambillah untuk mengamatinya kepada nihayat hidayah itu, watagallul fi biharil ulum, dan masuk ke dalam lautan ilmu, gitu. Jadi kalau mau bisa menguasai ilmunya, Anda mesti gini dong, gitu. Kenapa dikatakan biharul ilmi? Biharul ilmi. Jadi ilmu itu seperti lautan. Lautan, kalau boleh, kalau lautan bahar, ini samudra ilmu. Jadi untuk bisa menguasai samudra ilmu, katanya yang begitu luas, jangan lupa dong niatnya karena Allah, kemudian tujuannya mendapat hidayah, gitu. Kitabnya namanya Bidayah ke Hidayah, gitu. Jelas ya? Jadi dari uraian ini kita disuruh uji, kita termasuk yang mana nih? Gitu, kata Imam Ghazali. Dari uraian tadi kita bisa uji hati kita itu
sini atau ke sini gitu. Kita belajar di Al-Kautsar ini dalam rangka ini atau karena ini gitu. Tengah nggak? Kalau kita bilang oh saya kok yang ini ya, Anda akan dapat di sini, akan ada di sini gitu katanya. Kalau ini motifnya ini, dapatnya ini dan ujungnya bisa mengungkap lautan ilmu yang dalam. Gitu. Ilmu itu kayak lautan, makin diselami makin indah. Coba deh, orang kalau bisa menyelam laut, makin menyelam dia makin pengen tahu ada apa di dalam, pengen lihat lagi. Gitu. Dan ternyata makin diselami makin indah. Gitu. Sama ilmu juga gitu. Belajar tafsir misalnya, sudah belajar Jalalain pengen tahu belajar Baidawi, sudah belajar Baidawi pengen tahu Ibnu Katsir, sudah belajar Ibnu Katsir pengen tahu lagi tafsir Maraghi, sudah Maraghi tahu pengen belajar lagi Tabari, gitu. Pengen belajar lagi terus yang lain-lain sampai yang tebal-tebal. Kenapa? Nggak puas, karena ilmu itu kayak laut. Tiap-tiap tafsir itu punya tekanan sendiri-sendiri, punya stressing yang berbeda-beda. Itu tangkap ya? Kalau Bapak sudah punya, Ibu punya kecenderungan hati seperti ini, nanti kesininya demen. Apa demen? Suka. Pengen tahu lagi, pengen tahu lagi itu. Jadi nggak bosan belajar ilmu. Karena motifnya ini, saya begini karena Allah, karena pengen dapat hidayah Allah. Nah, belajar ilmu itu menjadi hobi. Gitu. Makanya benar Nabi, tutuplah ilmu minal mahdi ilal lahdi, sejak dalam buayan sampai masuk liang lahat. Jadi senang orang belajar. Dan belajar itu sesuatu yang nikmat. Gitu. Kenapa? Karena akan membuka ini semua ini. Gitu ya. Tapi sini ada yang bingung nggak? Atau minum dulu kali? Belum pada diminum kayak itu airnya. Gimana? Baca lagi deh sampai baris terakhir ya, di halaman 5. Wa yusadaqat qulbuka hingga mawajahatika biha musawwiban wa bil amali minahladha mubatilan fa'lam nafsakal ma'ilata ila gharabil ilmi hiya nafsul amaratu bisu wa qadil tahdaf uti'atan lisyaitanil la'in liyudliyaka bihabli nururihi fayastabiyaka bimakidatihi ila qawratil hilaki wa qasduhu ayyurawiyat alayna syarra fi ma'radil khairi hatta yuhibbuka bil ahsani a'mala. Ya, sampai situ ya. Sekarang kita lihat di mana uraian tasawufnya gitu. Kelihatan sekarang. Wa in sadafat qalbuka, jika berjumpa hatimu misalnya. Inna muwajahatika biha, ketika engkau berhadapan dengan hidayah itu musawwifan, yang menangguhkan, wabil amali, dan dengan mengamalkan,
bimuqtadha, kepada yang diminta oleh bidayatul hidayah itu, mumatilan, yang menunda-nunda, fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsakal ma'ilah, bahwasanya dirimu yang cenderung ila talabil ilmi, kepada menuntut ilmu itu, ia an-nafsul ammarah bisu, adalah nafsu yang banyak menyuruh pada kejahatan. Jadi kalau kita misalnya diajak haji, diajak belajar ilmu, terus nanti aja, ada nggak? Ada. Bahkan mau lebaran ngaji sekarang. Kata Imam Ghazali, kalau kita ditawarkan belajar ini, kemudian hati kita meresponnya dengan menolak, dengan tujuan menunda-nunda, gitu, menunda-nunda belajar. Nah, kalau fenomena kejiwaan yang kayak begini, maka itu menunjukkan diri Anda, katanya nafsunya nafsu ammarah. Ini paling rendah nih. Kalau diajak belajar, diajak ngaji, diajak mempelajari ilmu, kemudian nanti aja lah, belajar begitu belum penting. Yang penting sekarang fulus. Maafin fulus mampus. Fulus mulus. Dia punya ini dulu di sini telah tasawufnya nih. Haji nggak ada duitnya. Sekarang penting duit. Bagaimana kita dapat duit nih? Saya Jumat lalu ketemu orang itu punya kapal 48, kapal laut. Yang kapal tankernya ada 23, tongkang-tongkang itu. Selebihnya kapal-kapal. Kalau ditanya, saya masih kurang Pak Ustadz, gitu. Masih kurang. Saya masih perlu lain, masih perlu lagi gitu. Sekarang pesan lagi ke Cina. Tahun lalu pesan ke Jepang. Saya masih kurang Pak Ustadz. Saya mau beli yang terbesar, tanker yang terbesar. Apa maksudnya? Kalau dilihat dari segi harta, dia kurang apa? Orang itu waktu dulu bilang sama saya waktu di kampung Pak Ustadz mau makan susah karena nggak punya uang. Sekarang saya gitu, uang banyak, nggak boleh makan. Paham nggak? Uang banyak, buat saya nggak ada masalah uang, nggak boleh makan. Jadi nggak boleh makan, repot. Jadi ini rupanya. Nah, kalau kita berangkat dari sini, yang begini-begini nggak demen nih, nggak ada duitnya. Itu tangkap kan? Makanya tadi nih, kalau kecenderungannya ke sini materialistik dia, uang aja. Saya tidak mengatakan uang tidak penting, uang penting. Harta penting, makanya saking pentingnya harta dalam ilmu usul fikih dikatakan, ya, salah satu tujuan syariat maqasid syariah, kenapa syariat turunkan hifdzul mal, untuk menjaga, memelihara keberlangsungan harta, gitu. Supaya harta itu bisa berlangsung dengan baik, gitu, bisa diperoleh dengan cara baik, maka segala yang merusak harta dilarang, judi dilarang. Merusak harta, mabuk dilarang karena merusak harta. Gitu. Gak ada orang makin rajin mabuk makin banyak duit, gak ada. Zina dilarang. Nah jadi itu kembali gitu ya. Kalau gitu gimana nih? Nafsu amarah itu mendorong orang untuk sini. Kalau nanti diajarin, kalau kepengen ke sini, dia mesti dilakukan tazkiyah namanya.
tazkiyah. Tazkiyah, disucikan. Ini aspek tasawufnya nih. Jiwa itu mesti disucikan. Jangan di sini dong, katanya. Pindah dong ke nafsu yang lebih tinggi. Nah, di atas amarah ada lawamah, gitu. Lawamah juga masih berisiko. Lawamah itu angin-anginan. Kalau lagi angin baik, sholat ya. Kalau lagi angin bagaimana, libur. Kenapa nggak sholat? Ya lagi nggak pengen. Lawamah lebih bagus dibandingkan ini, cuman berisiko. Risikonya apa? Kalau pas lagi nggak sholat, qaid. Waduh, repot tuh, bahaya. Ini mesti terus. Kalau bahasanya bahasa tasawuf sufi, ya psikologi sufi, ditransformasi. Ini mesti transformasi nih. Kalau bahasa tazkiyah, bahasa ini kan, kalau bahasanya Profesor Robert Frager, ditransformasi. Jangan di sini aja, dia mesti ditransformasi nih ke sini nih, menjadi yang lebih bagus lagi ya. Lawamah. Lawamah mesti ditingkatkan jadi mulhimah. Mulhimah ditingkatkan nah jadi mutmainnah. Mutmainnah. Minimal ini nih, gitu. Kalau sudah mutmainnah, dia kalau diajak begini-begini enggak nggak nolak, seneng dia. Oh, lama-lama ngaji juga betah aja dia. Kenapa? Karena dia menikmati, gitu, mutmainnah, gitu. Di sini aspek tasawufnya, gitu. Jadi kita bisa mengukur kenapa orang itu kok diajak sholat alot banget. Di sini dia tahu nafsunya. Dia mesti transformasi jadi kesini nih. Ya. Kalau sudah mutmainnah ditingkatkan lagi menjadi lebih mahal lagi. Radiyah, mardiyah. Yang paling tinggi lah tingkat ketujuh sufiyah. Gitu. Sudah intinya tuh. Gitu. Orang kalau nafsunya sufiyah, dia bisa ngeliat Allah. Kita baru-baru ngeliat Allah. Ini nggak menantang. Jadi kita ditantang oleh Imam Ghazali. Kalau kita sudah tahu polanya kayak gini, terus kita tanya hati kita termasuk yang mana nih? Apa masih ada di sini atau sudah pindah kemari? Kalau masih di sini, Anda mesti mentransformasi dong kemari supaya ada di sini. Jadi belajar fikih tidak cukup tanpa belajar tasawuf. Belajar tasawuf saja nggak cukup kalau tidak disertai fikih, karena nggak tahu apa yang mesti dilakukan dalam bidang ibadah, gitu, di bidang muamalah. Gitu. Itu tak ya? Ini santarnya nih. Dan saya doakanlah kita mudah-mudahan bisa menguasai biharul ilmi, lautan ilmu Allah. Para ulama mengatakan ilmu Allah itu kalbahri la sahilalah, seperti lautan tidak ada tepinya. Makin diselami makin indah, makin diselami makin bagus. Wa qad tahadat muti'atan lisyaitan, dan telah bangkit nafsumu dalam keadaan mengikuti kepada bujukan syaitan al-la'in yang terkutuk. Liyudliyaka, katanya, supaya dia dapat, katanya, mengulurkan kamu bihabli ghururi, dengan tali bujukannya. Faistadrijaka bil makidati, lalu dia menarik kamu secara perlahan dengan tipu dayanya ila ghamratil hilak, kepada jurang kebinasaan. Jadi setan jahat nih. Jadi sudah mulai dikasih tahu ancaman, tantangan kita bisa sukses dalam belajar ilmu, setan. Lawan setan. Amin.
Mana Pak? Ngaji. Ah, sekarang zamannya bukan ngaji, sekarang yang penting bukan ngaji. Lawan dulu gitu. Justru orang dengan sebab belajar ilmu-ilmu Islam dia dapat berkah. Berkahnya apa? Dagangnya maju, usahanya berkembang. Tuh, nanti di sana dikasihnya. Bisa tangkap nggak? Dari berkah, dapat berkah dari ilmu itu. Waqasduhu katanya. Dan bujukan syaitan ayyurawija, ialah akan melariskan alaika syarra, kepada kamu akan kejahatan fi maradil khair, dalam tempat kebaikan, hatta yulhiqaka bil aksarina amala, sehingga setan itu dapat katanya ya, menggabungkan kamu dengan orang-orang yang merugi amalnya gitu. Jadi jahat setan, lawan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai sini dulu ya. Ya lumayan dong, 5 halaman ya. Nanti baru di halaman 14 kita baru mulai masuk ke seperti apa sih taat itu. Kenapa kita mesti taat? Baru pada halaman 18 diajarin adab bangun tidur gitu. Prosedur kalau bangun tidur gimana nih? Baik. Kata Sayyidina Ali, katanya ilmu itu diperoleh kalau kita tulus zaman, waktunya panjang. Gak bisa sekali ngaji jadi kiai. Paham? Baru belajar sekali jadi kiai, gak bisa. Mesti ada tekunan belajar terus. Dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat manfaat. Tolong ditandain ya. Kalau bisa pakai post-it ya. Kalau bisa beli post-it pengurusnya nih. Sampai halaman 5 ditandain gitu. Nanti satu-satu nih. Kalau ditekuk kan gak boleh. Kalau ditekuk kurang berkah. Lipat gini kurang berkah. Jadi saya diajarin tuh dari dulu, buku mesti dihormati. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dia punya jasa dalam mengantarkan ilmu pada kita. Makanya supaya bedain, saya kalau nggak ada post-it, saya tuh taruh ini nih, tuh saya taruh gitu aja tuh. Nah, ketahuan. Jelas ya? Dan buku yang bagus kalau lecek. Kedengeran? Buku bagus kalau lecek. Apalagi banyak catatannya tuh, banyak oret-oretannya bagus tuh. Kalau bukunya bening, pasti nggak pernah dipegang. Nggak mampir kemari. Jadi buku masih banyak oret-oretannya. Baik, pengantar nggak berbanyak-banyak ya. Ini udah mulai arahnya udah kelihatan. Tata dulu, ditata hatinya dulu, niatnya dulu biar benar. Tantangannya sudah kasih tahu, setan, hawa nafsu, malas, lawan. Nanti bapak akan merasakan hasil, ibu akan merasakan hasilnya nanti. Oh ternyata benar ya. Nanti Allah bimbing tuh. Arahnya nanti kita diarahkan ke sana aja gitu, atas bimbingan Allah. Kan ada hadisnya. Siapa yang Allah kehendaki jadi baik, yufaqihu fiddin, Allah pinterin agamanya. Nanti ada di jalan. Gitu ya. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir di masjid, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah.
خاتم النبيين وبحق أم القرآن علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.